warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kemarin kita sudah membahas beberapa topik ya. Dan kita membahas dari aspek, kalau saya kasih judul dari harta ya. Kita membahas tentang harta, konsep kepemilikan dan rizki ya. Ya. Kesimpulannya kemarin apa Pak, Ibu? Beda ya. Konsep kepemilikan atau harta itu dengan nikmat rizki itu ternyata lain. Nah, kita ulas, kita ingat yang kemarin bahwa sesuatu yang kita nikmati tidak selalu identik dengan sesuatu yang kita miliki. Dan sesuatu yang kita miliki tidak identik dengan apa yang kita nikmati. Ya. Nah, tadi cerita-cerita dengan Pak siapa Pak? Pak Fauzi. Jadi ada banyak rumah mewah di Beverly Hills sana dan atasnya ya, kompleks-kompleks mewah gitu. Ya kalau kita lihat harganya mungkin bermiliar-miliar, siapa sih bisa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menikmati ya. Mungkin suatu saat kita bisa menikmati itu. Ya kalau Pak Fauzi bersama temannya ya, bisa main ke sana, barbekyuan gitu ya. Nikmati itu. Jadi kalau kemarin saya mengilustrasikan ibu dan bapak itu membeli tanah, membeli rumah, membeli apartemen di Indonesia dan tidak pernah diisi. Itu milik kita, tetapi kita tidak menikmati itu. Yang menikmati adalah orang lain. Nah, tadi Pak Fauzi cerita, banyak juga orang Indonesia punya properti di sini, orangnya nggak pernah datang juga. Ya kalau nggak setahun 2 kali, 2 tahun sekali gitu ya. Yang menikmati adalah masyarakat Indonesia yang lain. Jadi saya kira itulah konsep rizki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyambung yang kemarin ya, yang barusan tadi saya jelaskan itu. Nah, salah satu bentuk dari apa yang sudah kita nikmati dan rizki itu adalah dengan syukur. Gitu. Dan salah satunya terkait dengan ayat yang sebelumnya itu adalah adanya kewajiban bagi kita untuk bersedekah. Gitu ya. Ada banyak keterangan Al-Quran saya kira tentang bersedekah itu yang digunakan juga kata-katanya lain-lain ya. Ada yang menggunakan kata sodako, ada yang menggunakan kata infak ya. Dan ada juga kata-kata yang lain ya. Berikanlah ya. Berikanlah. Bahkan ada kata zakat itu sendiri. Nah, kita satu-satu melihat, mungkin nanti bisa dilihat surat Al-Baqarah ya, ayat 267 itu adalah salah satu ayat yang membicarakan tentang kewajiban bersedekah atau berzakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Di situ ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, tidak wahai. Anfiqu min thayyibat.
Spend from the good things. Belanjakanlah dari yang baik-baik. Nah, ternyata ini kuncinya di situ. Saya garis merah. Jadi belanjakanlah, ya, berikanlah, ya, dari yang baik-baik. Maka sabtum yang telah Anda peroleh dari hasil kerjanya. Jadi kita itu bekerja, mencari nafkah, ya, mencari kehidupan, dan setelah kita mendapatkan itu, keluarkanlah atau belanjakanlah yang baik-baik. Ya. Jadi sebagian hasil usaha yang baik. Oleh karena itu kalau di dalam Islam, bila proses mendapatkan hasil usaha itu tidak baik, ya, tidak baik dalam pengertian bahwa hasil usahanya adalah sesuatu yang tidak halal, ya, tidak halal, maka tidak bisa masuk dalam kategori infak atau sedekah. Karena yang namanya sedekah itu adalah hasil dari proses yang baik, ya, hasil dari kerja usaha. Bahkan kalau di dalam hukum positif pun, ya, sesuatu yang diperoleh tidak dengan cara yang baik, tidak dalam kategori sedekah atau infak atau sumbangan amal, tetapi pencucian uang, money laundry. Nah, money laundering itu di Indonesia sedang rame. Karena banyak orang punya penghasilan ya lumayan besar, ya, puluhan miliar Pak, ratusan miliar. Itu. Jadi kalau kita lihat TV itu yang dari rumah tuh bengong, miliar tuh gimana sih bentuknya? Ke orang yang ditangkap itu bahasanya sekian puluh miliar, gitu bingung gitu. Masyarakat biasa itu sampai bingung. Ini kok di Jakarta pada miliar-miliar gitu ya, sampai kita liar ya. Liar itu orang Sunda pusing melihatnya. Nah, jadi prosesnya harus baik. Wangfiku min thayyibatin ma kasabtum. Ya, apa yang telah kita peroleh dengan cara yang baik, dan yang baik-baik itu kemudian kita belanjakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya. From that which we have produced, ya, for you from the earth. Maksudnya mungkin hasil tanaman, pertanian, ya. Nah, kalau dulu memang identik dengan pertanian yang namanya penghasilan tuh. Kenapa demikian? Karena orang kaya yang dulu itu adalah orang petani. Di dunia Islam. Beda dengan di Indonesia ya. Mungkin itu masih berlaku di luar negeri. Di Amerika, di Eropa, petani. Karena mereka masuk ke kategori orang-orang yang ya wealth people-nya itu yang memang orang-orang kaya itu orang petani, Pak. Beda dengan di Indonesia. Ya, mungkin banyak petani di Indonesia yang tidak miskin, ya, tetapi tidak kaya, ya. Ya, tidak kaya raya. Tapi kalau sebelumnya pada masa dulu, ya, atau yang disebut dalam bahasa sekarang itu agricultural society, ya, masyarakat agriculture, ya memang ekonomi itu sumber utamanya adalah pertanian. Jadi jangan salah kalau misalnya nanti ibu dan bapak membaca literatur Islam, banyak yang misalnya zakat untuk petani, kemarin berapa persen Bu? 5-10%. Kalau ibu pegawai bank, ibu pejabat malah 2,5%. Pegawai 2,5%, petani 5-10%, bayangkan. Pertanyaannya itu nanti nerapkannya gimana di Indonesia? Karena apa? Karena konsep dulu memang orang-orang yang kaya raya itu petani, ya. Tuan tanah, ya, punya lahan pertanian banyak. Di Indonesia banyak petani, tetapi juga lebih banyak buruh tani, dan itu berbeda, ya, berbeda. Nah, yang disebut dengan petani dengan buruh tani itu. Oke, jadi dalam ayat ini maka sabtum mimma akhrajna lakum, akhrajna telah aku keluarkan lakum untuk kalian minal ardi. Jadi apa yang sudah diperoleh ya dari tanam-tanaman,
dari tanam-tanaman, ya buah-buahan, pepohonan, pertanian dan lain sebagainya, itu juga gunakanlah yang baik-baik. Nah ini yang menarik di sini. Jadi ternyata kewajiban bersedekah itu, berinfak, berzakat, konteksnya luas. Ada etikanya, Bu. Tidak serta-merta kita punya uang atau punya sesuatu dibagi, kasih. Ya. Ada etikanya. Salah satunya dalam lanjutan ayat ini. Wala tayammamul khabith. Nah, kalau dalam terjemahan Inggrisnya apa ya? Do not aim toward the defective. Atau mungkin kita bisa bahasakan dan bahasa kita, jangan pilih yang buruk-buruk. Wala tayammamul khabith. Dan janganlah kalian tuh milih-milih dulu yang buruk-buruk, yang jelek-jeleknya mana dari barang yang kita miliki, dari harta yang kita punya. Minhu tunfikun. Kemudian Anda menafkahkan, berinfak dengan itu. Jadi kalau kita mau berinfak ya infak aja gitu. Lah pilihan dulu, dipilih dulu lah. Ini udah jelek nih. Itu udah jelek Pak, kasih aja gitu ya. Ini jangan, masih bagus gitu ya. Jadi kalau begitu berinfak atau bersedekah ini tuh identik dengan ya membuang barang yang jelek. Padahal di dalam Al-Quran itu bukan begitu konsepnya. Ya, bukan begitu konsepnya. Tetapi memang, nah, kalau tadi kita kembali ke konsep harta, ada hak orang lain, ya ada bagiannya. Nah. Tapi Pak katanya kan, ya manusiawi kan. Kita save yang bagus-bagus, kemudian kita bahasa sininya apa ya? Kalau di Indonesia disebutnya dengan garasi apa istilahnya? Garasi sale atau apa bahasa ini? Cuci gudang. Kita bersih-bersih gudang ya, dibagiin. Apakah itu salah? Enggak salah. Boleh gitu ya. Enggak salah itu, boleh. Karena juga ada orang yang membutuhkan itu kan. Cuci gudang boleh. Bisa diberikan. Kalau di sini ada tradisi garage sale ya. Ya jual murah-murah gitu ya. Nanti sebetulnya itu kan konsepnya ke exchange. Jadi bukan komersialisasi tapi exchange. Karena uang kita dapatkan kita beli barang bekas juga punya orang lain gitu ya biasanya. Seperti itu. Apa yang kita sudah tidak kita perlukan, jual ke orang lain dan harga murah. Orang lain punya barang yang tidak perlu, dijual kepada kita dan harga murah. Jadi konsepnya pertukaran sebetulnya. Garage sale itu. Bukan komersial. Nah, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Janganlah kamu memilih-milih al-khabith. Nah, khabith itu kan barang yang jelek ya. Kita sedekahkan. Walastum biakhidihi. Padahal Anda juga enggak perlu, enggak membutuhkan. Bukan hanya tidak perlu, kita sendiri tidak mau menggunakannya dan tidak mau mengambilnya karena buruk kualitasnya. Jadi kita barangnya itu, misalnya kalau buah-buahan, ya kalau jelek buang gitu, gak usah dikasih. Kita sendiri gak mau makan kok dikasih ke orang lain, kan gitu pertanyaannya. Jadi kalau memang sudah ya agak jelek-jelek, buanglah. Gitu. Buang. Kalau kita memang mau ngasih, ya kasih yang seperti setara dengan yang kita juga ingin mengambilnya atau menggunakannya. Ya. Di sini ayat Al-Qurannya jelas. Walastum biakhidihi. Ya. Padahal kamu sendiri tidak mau memakannya ini. Illa antughmidu fihi. Bahkan kamu pun cuma melihatnya sebelah mata. Barang karena kita barangnya nggak bagus, ya kita juga meliriknya sebelah mata, jelek lah, kasih aja tuh ke si A gitu. Nah itu ternyata dalam etikanya itu nggak bagus ya dalam Islam. Di dalam konsep bersedekah atau berinfak itu tidak seperti itu. Nah
Saya kira di sini enggak lah ya. Tapi ini kehati-hatian kita. Ya, kehati-hatian kita. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu adalah maha kaya ya, dan maha terpuji, hamid. Nah, oke. Intinya dari ayat ini adalah pertama, kata sodakoh itu atau identik ya, dengan infak ya, atau zakat di sini digunakan dan infak. Dan kalau kita berzakat atau berinfak atau bersedekah, intinya harus yang terbaik, Bu. Nah, kalau di sini jarang kan pakai beras ya. Nah, ini besok kalau di Indonesia kan pakai beras. Beras apa kalau mau Idul Fitri, zakat fitrah itu membayar sebagian masyarakat dengan beras. Oh, kita juga pakai beras juga. Uang. Di Indonesia dibelikan beras. Ya. Memang berbagai macam cara ya. Ya boleh. Oh gitu. Ya nanti kita bahas tentang itu ya. Tapi juga memang ada prakteknya macam-macam. Tapi kalau misalnya kita itu, tapi Nabi juga nggak ngirim beras ya, nggak ngasih beras. Nabi ngasih apa? Yang diwajibkan itu apa dalam hadisnya? Gandum, wheat ya. Ya, bukan rice ya. Tapi kita menggantinya karena makanan pokok gitu ya, dengan rice. Nah kalau saya kan di Amerika nih banyak wheatnya. Apa kita kirim ini? Kalau berberdasar hadis ya, nanti mungkin banyak pertanyaan sebetulnya kalau yang prakteknya, fikihnya. Hadisnya itu kan pakai wheat ya, pakai gandum. Di sini banyak yang jual gandum, masih lebih sesuai dengan hadis misalnya. Oh Pak, kita kan terbiasa makan beras, rice, jadi kita pakai rice atau gimana? Atau juga dengan uang. Ya nanti ada hal-hal yang bisa kita bahas secara lebih detail. Nah, kalaupun kita misalnya nanti berinfak dan menggunakan barang itu, maka harus pilih yang terbaik. Apalagi kalau di Indonesia, Bu ya, konteksnya kan beras tuh levelnya ya di sini aja begitu, tapi di sana tuh levelnya macam-macam dan bahkan ada beras plastik. Ada beras palsu. Beras plastik. Wah, pokoknya kalau pulang tuh yang namanya telur, ya, beras, itu ada juga yang palsunya itu. Luar biasa. Plastik. Nanti ada juga beras kelas, kalau di Indonesia beras bagian ya, beras bagian ya. Mungkin kalau yang orang tuanya PNS dulu beras bagian itu ya jatah untuk PNS. Sudah ada, Pak. Oke. Kita nggak usah masuk dulu ke ayat berikutnya. Tapi berhenti dulu di sini ya. Nanti kita bahas tentang ayat yang lain. Ya mudah-mudahan bisa menerima manfaat dari ini. Intinya adalah tetap melanjutkan yang kemarin. Dari rizki ke syukur, dari syukur ke sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.